Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindunya Allah kepada seorang hamba tentu berbeda dengan rindunya manusia kepada kita. Bila seorang manusia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya Allah ingin manusia tersebut kembali kepadanya. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai dalam sholat, sering melanggar perintah Allah. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Lalu, seperti apakah ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah orang yang tiba-tiba terbangun di tengah malam. Di setiap malam ada waktu sangat mustajab untuk berdoa, meminta ampun kepada Allah. Bila kita berdoa pada waktu tersebut, Allah pasti kabulkan. Bila kita memohon ampun, pasti Allah ampuni. Saat di mana Allah paling dekat dengan hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Jika kita sanggup untuk bangun guna mengingat Allah, maka hendaknya kita lakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Maka apabila kita sering terbangun di tengah malam, itu merupakan suatu tanda dari Allah agar kita sadar bahwa Allah sedang memberi pesan supaya kita sholat tahajud, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya sholat tahajud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan amalan sholat tahajud. Sholat tahajud akan memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hati. Maka bersyukurlah Anda yang sering tiba-tiba terbangun di tengah malam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu dan ingin agar kita hambanya mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, berdoa, bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ujian berupa kesedihan dan kesulitan oleh Allah. Saat Allah sedang rindu kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesulitan dan masalah kepada kita sebagai bentuk ujian dan cobaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat perhatian terhadap kita hambanya. Itulah sebabnya Allah memberi kita ujian dan cobaan agar kita ingat kembali bahwa setiap ujian datang dari Allah
dan hanya Allah pula lah tempat kita meminta pertolongan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada kita, seolah-olah Allah butuh kita, padahal tidak. Kitalah sebagai manusia seorang hamba yang sangat membutuhkan Allah. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Inilah ciri manusia yang sedang dirindukan oleh Allah, yaitu dengan diberinya kita masalah, kesedihan sebagai ujian, supaya kita kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menyelesaikan setiap masalah dan cobaan dalam hidup yang kita alami. Lalu yang ketiga, orang yang dijaga dari teman yang menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dari teman-teman yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan dan dosa. Jika hal ini kita alami, maka bersyukur dan berbahagialah. Ini adalah sebuah pertanda agar kita dapat menjauhi hal tersebut dan tidak mengikuti perbuatan maksiat dan dosa. Maka sebagai balasannya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang beriman atau dekat dengan Allah, sehingga membuat kita akan tetap ingat kepada Allah dan menjadikan kita manusia selamat di dunia dan akhirat kelak. Yang keempat, orang yang gelisah karena belum melakukan sholat. Ibadah sholat merupakan rukun Islam dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Maka meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merasa gelisah, hati tidak tenang karena belum melaksanakan sholat, bersyukurlah, sebab itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada kita. Sebab meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa yang membuat hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa Zaid bin Hubab al-Ansori mengatakan, "Aku bertanya kepada Nabi mengenai kebaikan dan dosa. Kemudian Nabi bersabda, adapun kebaikan itu baiknya budi pekerti, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu. Dan apabila dosamu dilihat manusia, kamu merasa benci." Hadis riwayat Ahmad. Itulah pentingnya kita berteman dengan orang yang bisa mengingatkan kita kepada sholat, agar supaya kita tidak lalai dalam mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintai melalui berbagai hal, misalnya melalui media sosial. Di media sosial ada banyak hal yang bisa kita temukan, mulai dari yang baik sampai yang buruk dan berbau dosa. Namun bagi manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan hatinya untuk melihat hal-hal yang baik, yang bisa mengingatkannya kepada Allah. Rindunya Allah kepada kita sebagai hambanya tidak ada tandingannya. Tidak ada rindu yang dalam, tidak ada rindu yang besar kecuali rindunya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika rindu dengan kita, selalu memberikan hadiah istimewa berupa ujian, agar kita tahu dan sadar sehingga kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihannya." Hadis riwayat Tabrani. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sebagai tanda ridhonya kepada kita, apakah kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita akan selalu berdoa kepadanya? Apakah kita akan selalu bersabar, atau sebaliknya, kita semakin jauh darinya? Kita putus asa dan tidak sabar atas ujian yang diberikan olehnya. Pernahkah kita menyadari ketika hari-hari kita sedang dilanda berbagai masalah, bahwa di saat itulah Allah sedang merindukan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyadarkan bahwa kita sudah lari terlalu jauh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu tangisan dan rintihan kita. Allah rindu aduan kita. Allah rindu sujud kita. Allah rindu doa kita sambil meneteskan air mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu itu semua. Tetapi terkadang kita tidak sadar
Bahkan lupa, kita malah tidak sabar, mengeluh dan putus asa. Padahal janji Allah, ketika kita bersabar, maka hadiahnya adalah akan dekat dan bersama Allah. Dengan berbagai ujian yang berat, ujian yang meneteskan air mata, bahkan di saat Allah ambil semua orang-orang yang disayangi dan harta yang dia cintai, tapi hambanya masih mau kembali dan menyadari bahwa tidak ada satu penolong pun selain Allah. Tiada tempat mengadu lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun banyak dosa kita dan sejauh manapun kita sudah menjauh dari Allah, jika suatu saat tersadar, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu menunggu kita sebagai hambanya, maka jangan berpikir Allah tidak akan menerima taubat kita. Tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benci dan marah kepada hambanya. Bila kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubat kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindunya Allah kepada seorang hamba tentu berbeda dengan rindunya manusia kepada kita. Bila seorang manusia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya Allah ingin manusia tersebut kembali kepadanya. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai dalam sholat, sering melanggar perintah Allah. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Lalu, seperti apakah ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah orang yang tiba-tiba terbangun di tengah malam. Di setiap malam ada waktu sangat mustajab untuk berdoa, meminta ampun kepada Allah. Bila kita berdoa pada waktu tersebut, Allah pasti kabulkan. Bila kita memohon ampun, pasti Allah ampuni. Saat di mana Allah paling dekat dengan hambanya adalah pada tengah malam yang terakhir. Jika kita sanggup untuk bangun guna mengingat Allah, maka hendaknya kita lakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Maka apabila kita sering terbangun di tengah malam, itu merupakan suatu tanda dari Allah agar kita sadar bahwa Allah sedang memberi pesan supaya kita sholat tahajud, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya sholat tahajud ini, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan sholat tahajud. Sholat tahajud akan memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hati. Maka bersyukurlah Anda yang sering tiba-tiba terbangun di tengah malam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu dan ingin agar kita hambanya mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, berdoa, bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang diberikan ujian berupa kesedihan dan kesulitan oleh Allah. Saat Allah sedang rindu kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesulitan dan masalah kepada kita sebagai bentuk ujian dan cobaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat perhatian terhadap kita hambanya. Itulah sebabnya Allah memberi kita ujian dan cobaan agar kita ingat kembali bahwa setiap ujian datang dari Allah dan hanya Allah pula lah tempat kita meminta pertolongan. Ketahuilah bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada kita, seolah-olah Allah butuh kita, padahal tidak. Kitalah sebagai manusia seorang hamba yang sangat membutuhkan Allah. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Inilah ciri manusia yang sedang dirindukan oleh Allah, yaitu dengan diberinya kita masalah, kesedihan sebagai ujian, supaya kita kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menyelesaikan setiap masalah dan cobaan dalam hidup yang kita alami. Lalu yang ketiga, orang yang dijaga dari teman yang menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dari teman-teman yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan dan dosa. Jika hal ini kita alami, maka bersyukur dan berbahagialah. Ini adalah sebuah pertanda agar kita dapat menjauhi hal tersebut dan tidak mengikuti perbuatan maksiat dan dosa. Maka sebagai balasannya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang beriman atau dekat dengan Allah, sehingga membuat kita akan tetap ingat kepada Allah dan menjadikan kita manusia selamat di dunia dan akhirat kelak. Yang keempat, orang yang gelisah karena belum melakukan sholat. Ibadah sholat merupakan rukun Islam dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Maka meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merasa gelisah, hati tidak tenang karena belum melaksanakan sholat, bersyukurlah, sebab itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada kita. Sebab meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa yang membuat hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa Zaid bin Hubab al-Ansori mengatakan, "Aku bertanya kepada Nabi mengenai kebaikan dan dosa. Kemudian Nabi bersabda, adapun kebaikan itu baiknya budi pekerti, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu. Dan apabila dosamu dilihat manusia, kamu merasa benci." Hadis riwayat Ahmad. Itulah pentingnya kita berteman dengan orang yang bisa mengingatkan kita kepada sholat, agar supaya kita tidak lalai dalam mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintai melalui berbagai hal, misalnya melalui media sosial. Di media sosial ada banyak hal yang bisa kita temukan, mulai dari yang baik sampai yang buruk dan berbau dosa. Namun bagi manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan hatinya untuk melihat hal-hal yang baik, yang bisa mengingatkannya kepada Allah. Rindunya Allah kepada kita sebagai hambanya tidak ada tandingannya. Tidak ada rindu yang dalam, tidak ada rindu yang besar kecuali rindunya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika rindu dengan kita selalu memberikan hadiah istimewa berupa ujian agar kita tahu dan sadar sehingga kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihannya." Hadis riwayat Tabrani. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sebagai tanda ridhonya kepada kita, apakah kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita akan selalu berdoa kepadanya? Apakah kita akan selalu bersabar, atau sebaliknya kita semakin jauh darinya? Kita putus asa dan tidak sabar atas ujian yang diberikan olehnya. Pernahkah kita menyadari ketika hari-hari kita sedang dilanda berbagai masalah, bahwa di saat itulah Allah sedang merindukan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyadarkan bahwa kita sudah lari terlalu jauh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu tangisan dan rintihan kita. Allah rindu aduan kita. Allah rindu sujud kita. Allah rindu doa kita sambil meneteskan air mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu itu semua. Tetapi terkadang kita tidak sadar, bahkan lupa. Kita malah tidak sabar, mengeluh dan putus asa
Padahal janji Allah, ketika kita bersabar, maka hadiahnya adalah akan dekat dan bersama Allah. Dengan berbagai ujian yang berat, ujian yang meneteskan air mata, bahkan di saat Allah ambil semua orang-orang yang disayangi dan harta yang dia cintai, tapi hambanya masih mau kembali dan menyadari bahwa tidak ada satu penolong pun selain Allah. Tiada tempat mengadu lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun banyak dosa kita dan sejauh manapun kita sudah menjauh dari Allah, jika suatu saat tersadar, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu menunggu kita sebagai hambanya, maka jangan berpikir Allah tidak akan menerima taubat kita. Tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benci dan marah kepada hambanya. Bila kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.